Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Bertemu lagi di podcast kesehatan RSUD Kota Bogor. Bersama saya Lina Sugita, nutrisionis RSUD Kota Bogor, akan menjadi moderator. Nah, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2025, podcast hari ini kita mengangkat tema kesadaran gizi investasi masa depan. Nah, untuk itu, pada siang ini sudah hadir dokter gizi, yaitu Dr. Rosiana Rashidin, spesialis gizi klinik. Oke, selamat siang dokter. Selamat siang, Lina. Gimana dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Ya, dok, ya. Lina juga baik kan? Alhamdulillah dokter. Oke. Nah, kebetulan sekarang akan memperingati Hari Gizi Nasional ya dok ya, yang ke-25. Untuk itu kita mengambil tema kesadaran gizi investasi masa depan. Mungkin langsung saja ya dok ya. Menurut dokter, kesadaran gizi investasi masa depan itu seperti apa dok? Oke, jadi penjelasannya gini ya Lina. Iya. Kesadaran gizi itu atau sadar gizi artinya bahwa kita menyadari untuk memilih makanan yang sehat. Nah, kemudian kapan kita makan dan berapa porsi yang kita makan. Jumlahnya. Nah, dengan memperbaiki pola makan ini, ya, artinya apa? Kita sudah menjadi role model untuk keluarga kita. Keluarga kita ini kan bagian dari masyarakat juga, gitu kan? Nah, kebayang nggak? Kalau misalnya nih ada yang sakit satu di dalam rumah, gitu. Apakah cuma yang sakit ini produktivitasnya jadi turun? Nah, tentunya bahwa yang sakit pun akan diurusi sama keluarganya yang lain, sehingga produktivitas daripada individu ini bukan hanya satu orang, bisa turun gitu loh. Nah, karena apa? Pada saat kita menjaga pola makan kita, artinya kita sudah mencegah diri kita untuk terjadinya penyakit-penyakit yang tidak menular. Contohnya penyakit diabetes mellitus yang dikenal di masyarakat dengan penyakit gula, atau penyakit hipertensi, atau yang dikenal di masyarakat dengan penyakit tekanan darah tinggi. Dan yang tidak kalah pentingnya apa? Kita bisa mencegah terjadinya obesitas. Di mana kalau kita lihat dari tahun ke tahun prevalensinya meningkat dan obesitas ini menjadi akar dari masalah berbagai penyakit. Demikian penjelasan saya. Nah, lalu bagaimana nih dok tips memilih makanan dan mengolah makanan yang bergizi itu dok? Nah, makanan yang sehat. Iya, betul. Ya. Jadi yang pertama tentu kita akan pilih makanan yang fresh, dan itu terjangkau. Nah, Indonesia ini kaya loh dengan hasil buminya, ya, begitu juga dengan hasil lautannya. Tentu kita akan memilih makanan-makanan yang fresh, bukan makanan-makanan yang diolah atau dibekukan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa kita memilih makanan jangan yang prosesnya terlalu panjang, karena semakin panjang prosesnya maka nutrisinya akan banyak terbuang. Contoh yang paling sederhana antara buah potong dengan jus buah. Tentunya di dalam buah potong nutrisinya akan jauh lebih bagus dibanding kita memilih yang jus buah, gitu loh. Apakah hanya sampai di situ? Nah, kita lihat lagi proses pemasakannya. Nah, direbus ataupun dikukus akan jauh lebih bagus dibanding kalau kita terlalu sering digoreng-goreng ataupun dipanaskan yang bolak-balik. Ya. Kurang baik ya dok kalau misalnya nih makanan yang kita goreng kemudian kita goreng ulang ya dok ya. Iya, tentu nutrisinya pun juga akan berkurang ya. Kemudian yang ketiga, terbiasalah membaca label makanan. Nah, pada saat kita membaca label makanan atau komposisi makanan, kita lihat ini makanannya berapa saji. Itu dulu yang kita lihat. Setelah kita lihat, oh ternyata dalam satu kemasan ini ada 3 sajian. Berarti komposisi yang tertera di bawahnya, misalnya proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, kita kalikan 3. Gitu ya. Jadi itu membiasakan dari sekarang. Betul. Jadi penting juga untuk melihat label makanan. Jadi tidak hanya sobat sehat tidak hanya melihat kadaluarsa saja ya gitu, tapi kita kalau sadar gizi itu
setiap melihat produk makanan itu melihat komposisinya mungkin ya, karena di Iya. situ kan ada serving size ya, Iya. berapa komposisi dari natrium terutama ya dok Iya. ya, ada gulanya seperti Ya, itu ya betul dok. sekali Iya, gitu oke, ya. oke. Oke. Oke dok, ada lagi dok yang lainnya? Saya rasa itu dulu Iya, 3 untuk poin ya 3 poin kita itu perlu ya. perhatikan dalam memilih makanan yang sehat. Oke, nah sekarang tadi kan tentang memilih makanan sehat. Lalu kunci makanan sehat itu menurut dokter seperti apa? Nah, kuncinya nih Iya, ya. Wah, dok. sebenarnya gini, dulu mungkin kita mengenal ada 4 sehat 5 sempurna. Iya, betul. Nah, untuk saat ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga berdasarkan suatu hasil penelitian mengatakan bahwa dengan pola gizi seimbang itu bisa mengatasi kekurangan gizi dan juga obesitas. Maka kunci dari pola makan yang sehat adalah gizi seimbang. Oke. Nah, ini untuk iya. penjelasan gizi seimbang agak panjang nih Mbak Lina. Iya, Nggak apa-apa boleh. ya? Iya dok, ini Tolong kebetulan bantu saya ada pakai ya gambar. ini pedoman gizi seimbang ya. Ya, Ini kita sebutnya oke. tumpeng gizi seimbang ya Tumpeng dok gizi ya. seimbang ya. Iya. Oke, kita pertama. Jadi dalam tumpeng gizi seimbang ini kita lihat semakin ke atas semakin mengerucut, artinya bahwa kebutuhannya pun semakin sedikit ya. Nah, kita lihat bahwa dalam pola gizi seimbang ini bukan hanya menyangkut makanan, tapi juga menyangkut lifestyle kita. Oke? Yang pertama yang saya mau sampaikan. Nih, paling bawah ya Iya. atau di warna ungu mungkin kelihatan oleh pendengar podcast pada siang ini, kita lihat ini adalah kelompok makanan dari golongan karbohidrat. Artinya bahwa tidak selamanya kita harus makan nasi dikatakan kita makan. Bisa diganti dengan pakai jagung, bisa pakai talas, bisa pakai ubi jalar ataupun kentang. Bahkan saudara kita di Indonesia bagian timur sana itu mengkonsumsi sagu, Mbak Lina. Iya, ya, untuk makan pokoknya dok iya, ya. kebetulan saya dari Indonesia Iya. bagian timur. Di tempat saya itu ada yang namanya kapurung. Mungkin ya apa tuh dok kapurung? Apa ya? Kapurung itu dia dari bahan sagu sebagai sumber karbohidratnya, isinya ada sayurannya juga. Kemudian ada juga proteinnya berupa bisa ikan ataupun ayam atau sumber protein lainnya. Jadi sangat sehat sekali ya, mengkonsumsi itu. Jadi bukan dikatakan makan kalau hanya makan nasi. Boleh loh makan yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat lagi di tumpeng berikutnya yaitu terkait sayur dan buah. Untuk sayuran itu sebaiknya kita mengkonsumsi sebanyak berapa? 3 sampai 4 porsi ya. Kemudian kalau untuk buah cukup di 2 sampai 3 porsi dalam sehari. Nah, tumpeng berikutnya lagi di sumber protein. Nah, untuk protein ini sendiri ya, ada hewani, ada nabati. Mungkin sahabat podcast mengatakan, kenapa sih harus makan yang protein hewani dan nabati? Tentunya bahwa kedua jenis protein ini mempunyai kelebihan masing-masing ya. Kalau protein hewani dia mengandung asam aminonya lengkap, tapi juga mengandung kolesterol kecuali pada ikan. Selanjutnya pada nabati gitu ya, asam aminonya tidak selengkap pada hewani, tapi dia mengandung lemak yang bagus, dia mengandung serat juga ya, dan juga mengandung vitamin dan mineral. Pucuk paling atas, dan disinilah sering sekali terjadi kelebihan pada saat kita mengkonsumsi ya, adanya pembatasan mengkonsumsi lemak, garam, dan gula. Nah, inilah yang semakin mengerucut, semakin sedikit kebutuhan kita. Gizi seimbang tidak hanya membahas tentang makanan. Kita lihat yang gambar di sebelah ini, yaitu mencuci tangan. Artinya apa? Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya, misalnya kalau kita mau makan, enggak, saya pakai sendok kok, gitu ya. Jadi nggak usah cuci tangan. Kalaupun tetap cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan juga kita cuci tangan. Oke, selanjutnya lagi. Selain pola hidup bersih dan sehat,
juga kita perlu menerapkan berolahraga atau beraktivitas aktif. Tujuannya apa? Agar nutrisi atau energi yang masuk dan yang keluar itu bisa berimbang. Kalau masuknya banyak, terus hidup kita sedentary, apa yang terjadi? Peluang terjadinya obesitas ya, semakin meningkat. Selanjutnya, apalagi yang perlu kita lakukan? Yaitu memantau berat badan agar ideal. Dan tidak kalah pentingnya, ada satu poin nutrisi yang sering sekali kita lupakan atau mungkin dianggap biasa, yaitu air, mengkonsumsi air biar tidak terjadi dehidrasi. Karena air ini penting juga untuk metabolisme tubuh, ya. Jadi dalam keseharian kita sebaiknya mengkonsumsi pola gizi seimbang, ya. Gitu. Jadi kunci makan sehat itu pola gizi seimbang ya, Dok ya. Nah, karena di gizi seimbang ini tidak hanya pola makan mungkin ya, Dok ya, tapi juga pola hidup sudah masuk di dalamnya ya, Dok ya. Lifestyle itu. Ya, Dok. Jadi kalau hanya berdiet tanpa memperbaiki lifestyle juga itu kurang maksimal. Makanya sekarang itu yang digunakan bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi yang kita pakai adalah gizi seimbang. Pola gizi seimbang. Ya. Lalu nih di pola gizi seimbang kan kita tahu tentang pilar gizi seimbang ya, Dok ya. Mungkin sahabat sehat ada yang udah pernah mendengar atau mungkin bahkan belum pernah mendengar nih pilar gizi seimbang atau prinsip gizi seimbang itu seperti apa. Boleh dokter jelaskan, Dok, tentang pilar gizi seimbang? Oke, pilar gizi seimbang ya. Oke, jadi gini. Yang pertama itu adalah kita mengkonsumsi keanekaragaman makanan. Karena makanan itu tidak ada yang paling lengkap, tapi saling mengisi gitu. Nah, misalnya nih, kita mengkonsumsi bahan pokok, misalnya nasi gitu loh. Nasi ini memang kaya dengan energi atau untuk energi kita ya, tapi dia rendah di protein gitu loh. Kalau kita makan lauk aja, ini memang tinggi protein, tapi untuk kebutuhan energi kurang. Kemudian di sayur mayur gitu, atau di sayur mayur ya, di sini memang vitamin dan mineralnya banyak gitu loh, tapi dia kurang protein. Nah, karbohidratnya pun ada, tapi tidak sebesar pada makanan pokok ya, misalnya nasi, jagung dan lain sebagainya. Maka sangat perlu sekali kita melengkapi makanan itu dengan keanekaragaman makanan. Ya, ini termasuk mengkonsumsi air putih ya. Jadi keanekaragaman ini paling penting, jangan ada satu kita skip. Karena masing-masing sudah punya perannya di dalam tubuh kita. Nah, inilah sebenarnya konsep daripada gizi seimbang, keanekaragaman makan. Apa sebatas itu aja? Oke. Sekarang untuk mengkonsumsi bahan pangan ini jangan terpaku di satu jenis. Misalnya nih, hanya mau makan sayur bayam. Hari ini bayam, besok bayam, lusa berulang terus. Nah, sebaiknya saya hari ini makan sayur bayam, besok makan sayur sup. Kenapa? Membedakan jenis dan warna daripada buah dan sayuran ini, kita akan mendapatkan vitamin dan mineral yang berbeda-beda juga, sehingga kebutuhan kita tercukupi. Oke, ini baru satu ya, Dok ya. Kemudian keduanya? Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau misalnya kita tidak memperhatikan ini, kita sakit, maka kebutuhan nutrisi kita akan meningkat. Dan pada orang sakit juga, itu kan nafsu makan turun. Kebayang nggak? Kebutuhannya sudah meningkat, nafsu makan turun. Akhirnya apa? Sakit dan sakit lagi karena daya tahan tubuh turun. Jadi sebaiknya pola hidup bersih, baik secara pribadi dan lingkungan kita jaga agar tidak terkena penyakit, agar kita tidak terinfeksi, sehingga nutrisi yang ada di tubuh kita itu betul-betul kita pakai untuk memperbaiki tubuh kita, memperbaiki sel-sel yang rusak gitu ya, dan menutrisi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu, jadi menjaga pola hidup bersih dan sehat itu juga
termasuk sangat ya. penting Iya. ya. Oke, itu pilar Dan yang kedua. iya. Sekarang pilar Yang ketiga dok. Iya. pilar ketiga. Pilar ketiga ini kaitannya dengan aktivitas fisik. fisik. Kaitannya dengan olahraga. Nah, biar apa? Biar otot kita terbentuk, biar kita bugar, ya. Kalau orang melakukan penurunan berat badan hanya diatur dietnya saja, nah ini kemungkinan ototnya bisa turun. Nah, padahal yang kita mau makanannya tercukupi, juga tubuhnya juga tetap bugar, gitu ya. ya. Nah, bagaimanapun juga komposisi tubuh itu sangat penting sekali. Jadi kita harus melengkapi juga dengan aktivitas dan olahraga. Oke? Baik, Dok, ya. Jadi olahraga untuk tidak hanya sehat tapi bugarnya itu ya dok ya. Iya, gitu. Penting Ototnya juga. terbentuk, biar kuat, apalagi pada lansia ya. Jadi biar ototnya bagus, tidak gampang jatuh gitu. Kemudian pilar yang keempat. Nah, ini kaitannya dengan semuanya tadi, itu memantau berat badan. Jangan sampai berat badan kita juga sudah berlebih. Padahal target kita dengan gizi seimbang, berat badannya juga jadi ideal ya, dok, gitu. ya. Kalau kelebihan berat badan, kasihan nanti tungkainya keberatan gitu ya. Pinggangnya sakit dan lain sebagainya, belum lagi penyakit-penyakit metabolik yang lain. Padahal target kita memperbaiki pola makan untuk investasi masa depan ya dok ya. Masa depan, investasi jangka panjang juga. gitu loh. Nah dok, kalau untuk berat badan ya itu baiknya kita rutin, maksudnya untuk ngecek berat badan itu idealnya itu berapa lama, misalnya seminggu kah atau 1 bulan 1 kali gitu? Setiap minggu juga setiap minggu nggak tidak apa-apa, masalah ya dok ya. Oke. Ya, jadi tadi pilar gizi seimbang itu kan jadi ada 4 ya dok ya, keanekaragaman makanan, karena memang tidak ada satu jenis makanan yang mengandung seluruh zat gizi ya dok. Betul ya untuk tubuh sekali. kita. Jadi kita harus saling melengkapi dari Betul. makanan yang kita konsumsi, Ya. kemudian juga kebersihannya ya dok ya, diperhatikan, lalu aktivitas fisik, jadi jangan mager lah gitu ya dok ya, harus mager. bergerak Betul. dan olahraga, lalu juga mengontrol berat badan supaya tetap ideal ya dok ya, seperti gitu. itu. Jadi intinya ya pola gizi seimbang itu ya dok ya, kita gitu. sampaikan. Baik, oke dokter, sudah ada pertanyaan ya? Oh ya, ini sudah ada pertanyaan ya dok ya dari komentar YouTube. Saya bacakan ya dok. Selamat siang dokter, izin bertanya, kalau kita memakan sayuran itu apakah benar jika direbus atau dikukus pun gizinya menghilang, dan sebaiknya bagusnya menambah gizi untuk tubuh itu bagaimana dok? Gitu. Jadi sayur itu kalau misalnya direbus dikukus akan mengurangi atau menghilangkan gizi, pertanyaannya, dan sebaiknya bagusnya menambah gizi itu untuk tubuh itu bagaimana? Nah, kalau kita merebus sayuran gitu ya, jangan kematangan terlalu lama sampai layu gitu ya. Kalau ya sudah cukup airnya mendidih ya sudah selesai gitu loh. Jadi biar nutrisinya nggak banyak terbuang ya dok ya. Nah, terus tadi pertanyaan berikutnya bagaimana? Bagaimana tadi Biar ini gizinya tercukupi ya, gizi untuk tubuh bagaimana? Jadi biar menambah gizi untuk tubuh sebenarnya itu dengan menerapkan pola makan yang sehat dan beraneka ragam warna dan jenisnya. Nah, di situ kebutuhan kita akan tercukupi. Jadi untuk memenuhi itu ya tadi beragam yang tadi dokter sampaikan ya. Jadi ada karbohidratnya misalnya nih nasi, lalu ada sayurnya yang kita konsumsi ya, ada buah juga, dan lauknya saling melengkapi antara nabati dan hewani tadi ya dok ya. Nah, itu sudah mungkin sudah mencukupi kebutuhan gizi ya. Sebenarnya ini ada isi piringku nih, mungkin ini bisa ditayangkan Mbak. Nah, ini kelihatan ya bahwa kalau untuk kebutuhan makanan pokok dan lauk itu 50% dengan sayuran dan buah. Mungkin sedikit seperti inilah kira-kira gambarannya. Visualnya seperti ini ya. Isi piringku ini untuk 1 kali sajian ya dok ya, untuk 1 kali makan. Betul sekali, seperti itu. Ini. Jangan lupa ya tambahkan air putih. Sudah ada di bawah. Ada air putih. Ya, termasuk cuci tangan juga mungkin sebelum dan setelah makan tadi ya dok ya. Dan juga aktivitas tetap dilakukan ya. Seperti itu. Seperti ini. Pertanyaan kedua ya dok, izin bertanya dok, bagaimana strategi untuk membatasi konsumsi gula? Untuk membatasi konsumsi gula. Jadi yang pertama tentunya bahwa kita membatasi penggunaan gula-gula dulu, apapun judul gulanya ya. Gula pasir, gula aren, gula batu. Nah, sekarang kan banyak jenisnya gitu ya. Itu dulu kita batasi. Nah, yang kedua bahwa
Kalau kita dihadapkan dengan banyak jenis makanan, pilihlah yang rendah kalorinya. Nah, artinya terbiasalah membaca label makanan. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya nih mau membuat makanan yang ada rasanya gitu loh, itu bisa ditambahkan dengan buah potong. Tentunya kita tidak akan memilih misalnya buah potong yang terlalu manis, atau bisa juga mungkin biar ada cita rasanya kita tambahkan daun mint gitu loh, atau jeruk gitu. Jadi rasanya tuh tetap ada. Sebenarnya itu kan hanya pembiasaan dari lidah kita, ya kan? Semakin manis biasanya kita cari lagi tuh yang mana, karena sifatnya adiktif. Nah, mulai dari sekarang biasakanlah untuk tidak mengkonsumsi gula yang tinggi. Jadi lidah kita tuh akan terbiasa ya. Jadi sensitivitasnya mungkin menurun ya terhadap gula gitu. Udah terbiasa dengan kalau dibiasakan itu ya, Dok, ya. Gula. Nah, Mbak Lina tahu nggak? Saya ini dari Indonesia bagian timur yang dikenal kalau bikin teh itu manis gitu dong. Senangnya tuh yang pekat dan manis. Tapi karena saya sudah tinggal di Jawa Barat gitu ya, yang sudah terbiasa dengan teh tawar dan lain sebagainya, alhamdulillah itu sudah bisa. Malah kalau minum yang manis-manis itu sudah nggak kuat gitu ya, jadi terasa banget ya, sensitif sekali gitu. Jadi ini hanya pola pembiasaan saja. Ya, Dok. Ini ada pertanyaan lagi ya, Dok. Dokter izin bertanya, tadi kan disampaikan untuk teliti membaca label makanan. Apakah ada batasan maksimal konsumsi gula dan garam dalam sehari, Dok? Oh, pembatasannya ya, Dok, ya. Berapa banyak nih untuk gula garam? Oh, gitu. Jadi gini, Mbak Lina. Ini ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013. Nah, itu tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam dan lemak serta pesan. Jadi serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Itu mengatakan bahwa kalau gula itu sebaiknya tidak lebih dari 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. 4 sendok makan ya, Dok. Kalau garam itu tidak lebih dari 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Kemudian kalau lemak atau minyak itu tidak lebih dari 67 gram atau sekitar 5 sendok makan. Karena kalau sudah lebih itu kembali lagi nanti berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif ya, sindroma metabolik, hipertensi, DM. Nah, seperti yang di awal tadi kita bahas. Masih ada pertanyaan? Oh, ada lagi ya, Dok, ya, ini pertanyaannya. Dokter izin bertanya, bagaimana cara yang ini enggak ya, udah lewat ya, Dok, ya? Nggak apa-apa kalau mau gini kita bahas sedikit ya. Oke, dokter izin bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang picky eater untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Ini lebih ke anak ya, Dok, ya? Ya, nanti sih sebenarnya akan ada podcast lagi khusus untuk ini. Untuk anak, ya. Tapi sedikit saya membahas, memang untuk memperkenalkan satu jenis makanan ke anak itu butuh waktu. Satu jenis makanan aja itu kadang butuh waktu sampai dua berkali-kali ya, sampai 2 minggu kita perkenalkan gitu ya, loh. Ya, nah, pada saat kita memperkenalkan satu jenis makanan, memang sebaiknya kita lakukan ini sedikit ya untuk di pagi hari. Jadi kalau misalnya ada alergi kita bisa lihat. Nah, kemudian pada saat memberikan itu sama sekali kita nggak boleh memaksa kepada anak. Betul-betul kita mengikuti dia biar menikmati setiap makanannya gitu. Nah, pada saat memberikan makan usahakan tidak sambil nonton gitulah, atau lari-lari mungkin ya sambil main gitu. Mungkin kalau sambil main mungkin masih ini boleh, ya, karena kalau anak yang sudah berjalan biasanya nggak mau duduk di kursinya ya, mau lari-lari. Tapi ini yang banyak saya lihat sekarang itu kebiasaan makan sambil menonton gadget. Akhirnya apa? Dia tidak menikmati makannya. Nah, ini memang butuh proses kita melatihnya secara perlahan. Artinya yang kita latih ini bukan dengan satu jenis makanan. Kita perkenalkan berbagai jenis makanan secara pelan-pelan. Itu berarti jangan misalnya nih misalnya anak dikasih sayur, terus dia nggak mau, akhirnya nggak dikasih lagi. Tapi tetap kita harus memperkenalkan ya, Dok, ya. Tentunya dengan yang lebih menarik. Jadi dia mau mencoba gitu kan? Oke. Mungkin itu. Oke, sudah ya untuk pertanyaannya. Nah,
untuk ini dok, kan sekarang peringatan Hari Gizi Nasional ya dok Ya. ya. Nah mungkin ada pesan-pesan nih dari dokter untuk peringatan Hari Gizi Nasional ini. Ya. Gitu, ya. Ada. Ada ya. Oke, nah. Ayo sahabat podcast pendengar, pada hari ini saya ingin mengajak bahwa jadikanlah Hari Gizi Nasional yang ke-60 yang ke-65 tahun 2025 ini sebagai momentum untuk memulai pola makan yang sehat agar kita bisa menciptakan keluarga yang sehat juga. Jadi ini dijadikan momentumnya Mbak Lina. Oke, ini Hari Gizi Nasional, momentumnya adalah makanan sehat, keluarga sehat. Keluarga ya, sehat. Memilih makanan untuk keluarga sehat gitu ya. Ya, dok, memilih makanan. Jadi kita berawal dari memilih makanan yang sehat dulu gitu. Oke. Baik. Mungkin itu ya dok ya. Oh ya, masih ada pertanyaan? Sudah tidak ya? Tidak ada pertanyaan. Baik dokter, terima kasih untuk ilmunya ya, sharing ilmunya untuk podcast hari ini. Ya. Oh, sebelum saya tutup mungkin ya dok, ada closing statement nggak nih dari dokter gitu? Iya. Atau apa sih kata-kata motivasi gitu untuk kita dok? Oh gitu. Iya. Jadi gini Mbak Lina, sehat itu sebenarnya murah, ya kan? Iya. Murah. Kenapa? Karena obatnya itu kan ada di dapur kita. Apa makan sehat? Rumah sakitnya apa? Diri kita sendiri. Rumah sakitnya kita mau nggak mengubah, gitu kan? Kemudian penunjangnya apa? Beraktivitas aktif dan olahraga tentunya ya dok. Olahraga tentunya dan tidur yang Tidur cukup. yang cukup, iya. Jadi murah kan? Murah ya, gitu. betul. Jadi Oke. bagus sekali ya dok ya. Jadi sehat itu mahal apa murah dok tadi? Murah ya dong. jadinya ya, Karena semua ada sebenarnya pada diri kita sendiri ya. Kita mau jadikan ini sebagai momentum untuk berubah atau tidak, itu ada pada diri kita sendiri, ya kan? Tadi, murah. Rumah sakit itu diri kita sendiri ya dok Ya. ya. Obat terbaik itu makanan Dapur dapur kita, gitu dan loh. ya obat sehat itu apa, makanan sehat ya dok ya, Ya. obat dan penunjang kesehatan itu tadi olahraga dan tidur yang cukup. Tidur yang cukup biar baik. metabolisme tubuh jadi bagus, Oke, ya. baik. Mungkin Gitu. itu ya. Terima kasih banyak ya dokter ya atas Ya. ilmunya. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Oh iya dokter kan praktek di sini. Mungkin ada sahabat sehat yang ingin konsul langsung ya sama dokter. Dokter Ya. tuh prakteknya hari apa? Ya. Saya praktek dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Dari jam 9 sampai jam 12 ya. Ya. Setiap Senin sampai Jumat ya dok Iya, ya. dan jangan lupa Mbak Lina, di Poligisi itu juga sekarang sudah alat pemeriksaan komposisi tubuh. Jadi tidak melulu kita hanya timbang badan, Iya. tapi kita akan tahu berapa kadar otot kita, berapa kadar lemak, berapa kadar air, dan juga bagaimana kondisi mineral di dalam tubuh. Jadi sudah lengkap ya dok, tidak Sudah hanya ada. beratnya berapa tapi enggak, komposisi tidak tubuh. lagi. Sumpah komposisi tubuh pun ada, ya. Oke, baik Gitu. dokter, terima kasih sekali lagi. Mungkin saya tutup ya, podcast izin saya tutup. Oh iya Mbak Ya. Lina, saya juga mau menyampaikan. Iya. Jadi kalau di Poligisi itu bukan hanya kita menangani misalnya kayak obesitas Iya. atau orang kekurangan berat badan, tapi juga pengaturan diet untuk berbagai penyakit. Sakit gula, ya, iya, hipertensi, ada kelainan di ginjal, itu juga bisa juga ya, Dok, ya. kita lakukan pengaturan Oke, makan. baik Gitu. dokter. Ya. Izin saya tutup ya dok ya. Ya. Oke, sahabat sehat, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, terima kasih warahmatullahi dokter. wabarakatuh.